Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman modern. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Dosen Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha selaku dosen pembimbing Pancasila kelas 2E Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta, serta yang terhormat para pendengar sekalian. Perkenalkan, saya Kori Kurniasari dengan NIM 203111160. Saya akan menyampaikan materi ceramah mengenai cinta tanah air dalam sudut pandang Islam. Nasionalisme dalam bahasa Inggris berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Pertama, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kedua, golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai
cinta tanah air. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli yang berbunyi al-watanul asli huwa maulidul rajuli wal baladul ladhi huwa fihi, yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam. Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya. Agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut, perlu kiranya kita mencermati paparan ini. Berikut adalah dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an yuqtilu anfusakum aw akhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya
kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Selanjutnya, dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qori Syarh Sahih Bukhari menyatakan, wa fihi dalala ala fadlil madinati wa ala masyru'iyati hubbi wa tani wal hinnati ilaihi, yang artinya di dalamnya terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Abdurrahim bin Husain al-Iraqi dalam kitabnya Tatsrib fi Syahr Takribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili yang berbunyi, faqala Suhailiyu fi hada dalilun ala hubbil watani wa syidati mufaraqatihi ala nafsi, yang artinya Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah seorang ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, berhasil mencetuskan prinsip hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Cinta tanah air menurut para ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dhakhirah, Al-Qarafi menyatakan, manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Cinta tanah air menurut para wali, orang-orang yang soleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Auliya, Abu Nuaim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah. Ibrahim bin Adam, ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku, serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya.
Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh, dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama. Namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu semuanya terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air yang juga merupakan tuntutan agama. Sebagai umat muslim, kita memiliki suri tauladan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta tanah air telah Rasulullah contohkan pada dirinya ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau memalingkan pandangannya dan menyatakan perasaannya. Kau adalah negeri terbaik yang sangat aku cintai. Kalau tidak karena kaumku mengusirku darimu, aku tidak akan tinggal di tempat lain selain ini. Kata-kata ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah kepada tanah air tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Mencintai tanah air merupakan masalah fitrah, dan Islam adalah agama fitrah. Akan tetapi, mencintai tanah air memerlukan batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ibadah dan dakwah. Kecintaan terhadap tanah air juga tidak boleh melanggar hak-hak orang lain yang terlibat dalam menjaga kehormatan negara. Kemuliaan cinta tanah air merupakan suatu yang wajar menurut agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.